Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rinto Buang. Kira-kira 3 minggu yang lalu ada satu ekor anak anjing muter-muter terus di area halaman rumah gitu. Nah, anak anjing ini nih terus terang ya, aku ngelihatnya sih bentuknya, warnanya itu tuh kayak anjing Dimension. Aku baru tahu anjing Dimension tuh karena ada filmnya dulu waktu masih kecil, tahun 1997 atau 99 aku lupa. Sebenarnya anjing yang keliteran atau yang muter-muter di rumahku ini anjing kampung, anak anjing kampung. Cuma corak warnanya itu kayak Dimension. Ya menarik gitu ya, ada anjing kayak Dimension keliling di rumah. Aku seneng tapi juga bingung gitu. Ini anak anjing siapa gitu ya? Kok bisa dia setiap malam itu datang ke rumah? Dan aku sama istriku juga agak bertanya-tanya, kok ada anak anjing di sini? Tapi di pagi hari aku udah nggak lihat anak anjing itu. Siang hari juga nggak lihat, tapi waktu di sore hari aku lihat anak anjing itu datang lagi nih ke rumah. Ngapain nih anak anjing datang ya? Rasa penasaranku dan istriku tuh akhirnya terjawab ketika ada anjingku yang namanya Kipik gitu. Dia salah satu anjing yang badannya besar di rumah, pulang dari main. Waktu anjingku Kipik ini pulang ke rumah, datang gitu, anak anjing yang kayak Dimension ini, yang nggak tahu punya siapa, itu tuh tiba-tiba goyangin ekor Kipik 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 gitu kan. Nah, kok aku langsung ngeliat, loh kok dia goyang-goyang ekornya, seneng gitu. Kemana nih jalannya? Nih anak anjing tuh bangun, ekornya digoyangin, terus jalan, datengin anjingku yang namanya Kipik. Kemudian dicium si Kipik, kemudian dijilat-jilat gitu mulutnya gitu. Nah, aku mikir, loh kok seneng banget sama ini, si anak anjing ini kok seneng banget sama si Kipik. Aku nggak tahu kenapa dia sampai segitunya. Seminggu berlalu, 2 minggu berlalu, anak anjing ini masih tetap ada di rumah dan selalu sama Kipik. Selama itu pun kita ngasih makan nih. Ini anak anjing gitu karena setiap malam ada di rumah dan dia nggak mau. Setiap kali kita ngelemparin makanan, dia nolak. Ketika kita ngasih makanan di sodorin gini, dia apa namanya tuh? Dilempar tapi di tanah gitu loh, disodorin gitu, dia juga nolak. Kita deketin, dia nggak mau. Ketika kita mau megang, dia lari, takut sama manusia. Tapi sama anjingku si Kipik, dia seneng banget. Nah, anjingku ini ada 3 ya, Kicik, Kipik, Kimik. Nah, yang ketika anak anjing ini ketemu Kicik sama Kimik, itu beneran dihabisin gitu cuy, berantem mereka, diserang si anak anjing ini. Tapi setelah itu biasanya pasti langsung kembali lagi normal, jadi main lagi gitu. Nah, tapi kalau sama Kipik ini akrab banget, deket banget. Sampai suatu hari itu karena anjing itu tidak tahu punya siapa dan dia selalu ada di rumah pagi, siang, sore, malam itu ada di rumah terus. Ya bisa dikatakan kalau ini adalah anak anjing yang terlantar, yang jalanan lah, anak anjing jalanan. Di daerahku sebagian ini masyarakatnya tuh suka berburu babi. Akhirnya dia tahu nih ada anak anjing di tempatku, kakakku juga yang bilang. Akhirnya nih mereka minta anak anjing gitu. Nah, kalau 3 anjingku Kipik, Kicik, Kimik aku gak akan kasih karena itu benar-benar anjing yang kita rawat, aku sama istriku rawat sejak kecil sampai sekarang. Tapi si satu anak anjing yang kayak Dimension ini nggak tahu punya siapa. Ya udah deh, daripada dia susah dikasih makan dan juga lari-lari terus, ya udah deh, siapa tahu kalau kita kasihin ke orang ini bisa dirawat dan bisa malah berguna karena berburu babi. Kemudian kita masukin di parkiran motor anak anjingnya. Nah, paginya aku serahin ke kakakku, kemudian diantar ke daerah Parit di daerah Sungai Bungin untuk dirawat oleh tuan yang baru. Sebenarnya aku pribadi ya itu penasaran banget gimana jadinya kalau anak anjing ini sudah besar, apakah dia akan tetap akrab dengan Kipik? Aku penasaran banget. Cuma kan kita udah kasih ya anak anjing itu. Ya udahlah. Ya kayak harapan itu cuma tinggal harapan aja. Sehari 2 hari aku masih keinget gitu ya sama anak anjing ini. Di hari ketiga ini yang bener-bener ngagetin. Ini akan aku tunjukin videonya. Anak anjing ini dikasih nama sama istriku tuh Pakun, dipanggil Pakun gitu ya. Kira-kira jam 2:30 sore gitu, anjingku Kicik itu tuh nyerang anak anjing. Buk! Langsung aku dengar ada suara anak
anjing yang merintih gitu kan. Aku penasaran, bentar, aku tuh nggak punya anak anjing, kok ada suara anak anjing nih ya. Kemudian aku keluar dari rumah, aku lihat gila men, si Pakun, anak anjing yang kayak dimension ini, yang udah kita kasih ke orang, jaraknya tuh jauh, itu datang pulang ke rumahku untuk nemuin kipik. Hanya untuk nemuin kipik ya. Itu tuh dengan leher masih di tali. Itu tambang habis kayak bekas gigitan. Tebakanku itu adalah gini, anjing ini ditali sama tuannya yang baru gitu, kemudian tali tambangnya ini digigit gitu, nggak tahu berapa lama digigit sampai akhirnya tali tambangnya putus. Setelah tali tambangnya putus, dia pergi dari rumah si tuan yang baru, entah dari arah mana gitu. Akhirnya dia datang ke rumahku lagi dan nemuin kipik, hanya untuk nemuin kipik cuy. Nggak tahu kenapa ya, kebetulan anjing ini si Pakun nih dia cewek gitu ya, dia cewek dan anjingku kipik ini cowok. Apa mungkin mereka tuh jatuh cinta? Itu aku pertanyaannya. Atau yang kedua, apa mungkin si kipik ini dianggap orang tuanya gitu? Atau yang ketiga itu adalah si kipik ini dianggap penyelamatnya. Karena aku beberapa kali lihat ketika anjingku Kicik dan Kimik ini nyerang si Pakun, kipik itu selalu datang ngadang, kemudian dia nggeram, apa ya? Dia kayak gitu. Jadi gereng gitu ya. Kalau bahasa Jawa tuh gereng. Itu jadi seperti dilindungi sama kipik. Selama ini aku lihat kayak gitu. Kemudian kakakku kebetulan dia nganter anaknya untuk ngaji. Nah, ketika itu ketemu sama si tuan yang baru. Waktu dikasih tahu, ternyata beneran anjing itu ternyata lari dari rumah. Jadi beneran tuh ya, talinya itu dia tuh ditali tambang gitu ya, diikat biar nggak kemana-mana, tapi tali tambangnya itu digigit sampai putus hingga akhirnya dia bisa melarikan diri dan sampai ke tempatku lagi. Sumpah itu menarik banget ya pengalamanku. Sekarang bareng sama si kipik terus. Ya karena aku rasa nggak tahu mau diambil lagi atau enggak, ya udah deh. Akhirnya aku sama istriku kita rawat dulu deh si Pakun ini. Kalau memang jadi diambil silahkan ya, oke diambil aja nggak apa-apa karena kita udah ngasih. Tapi kalau misalkan si orang itu tidak datang dan tidak ngambil lagi, ya udah berarti Pakun tetap tinggal seperti yang dia inginkan. Karena dia ingin tinggal di rumahku bareng si kipik, oke deh. Ya udah nggak masalah gitu ya. Oke, itu aja aku mau sharing tentang pengalaman yang menurutku ini menarik sekali ya. Karena seekor anjing yang dia sudah dipisahkan tapi dia tetap datang untuk menemui, nggak tahu ya, ini bisa dikatakan kekasih hati atau penyelamat atau anjing yang dia anggap orang tuanya, aku nggak tahu. Oke, itu aja dari saya Rinto Wang. Bye bye.